Halo, kembali lagi nih sama Sarjana Muda. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like dan share, agar kamu tidak ketinggalan info update selanjutnya. Tidak banyak orang yang mau berkecimpung di dalam bisnis peternakan. Sebuah usaha memelihara, mengembangbiakan, dan mendapatkan hasil dari hewan ternak. Namun demikian, kebutuhan manusia atas hewan ternak sebagai bahan baku yang menunjang pangan seperti industri kuliner cenderung semakin meningkat. Hal ini tentu menyebabkan peluang peningkatan omset bagi si pelaku usaha peternakan. Untuk itu kali ini Sarjana Muda akan memberikan informasi tentang 10 peluang ide bisnis peternakan dengan modal kecil. Yang pertama adalah beternak ayam. Beternak ayam dapat diawali dengan sebidang tanah yang memadai untuk area kandang dan tempat ayam mencari makan. Namun demikian, peternak ayam rumahan baik ayam kampung, ayam petelur, maupun ayam potong harus memastikan agar peternakan kecilnya tidak mengganggu tetangga dan lingkungan sekitar. Meskipun usaha ternak ayam kamu skala rumahan, permintaan daging ayam di pasaran terus mengalami permintaan yang sangat tinggi. Diawali dengan modal kecil kamu masih bisa mensuplai pasar dengan segmentasi skala kecil namun tetap konsisten. Yang kedua, beternak burung puyuh. Meskipun tidak sebanyak kuliner daging ayam, daging burung puyuh merupakan bahan dasar yang mulai sering dicari oleh restoran-restoran kelas menengah ke atas. Rasanya yang khas membuat kuliner dari daging burung puyuh ini mulai diminati oleh masyarakat, di samping telurnya yang tentu sudah cukup lama digemari. Yang ketiga, beternak ikan lele. Beternak ikan lele merupakan salah satu opsi bisnis peternakan yang layak dipertimbangkan, mengingat populernya makanan hasil olahan lele, salah satunya adalah pecel lele yang dapat dijumpai hampir di mana saja. Kecepatan memanen ikan lele tergantung dari seberapa rutinnya ternak tersebut diberi makan. Tidak perlu menggunakan kolam besar dengan modal besar, dalam skala rumahan. Cukup bermodal kolam terpal di halaman rumah, kamu bisa memulai budidaya lele. Yang keempat, beternak bebek. Daging dan telur bebek dicari karena tekstur dan rasanya yang khas, berbeda dari daging dan telur ayam. Telur dari bebek biasa kita jumpai di banyak rumah makan dengan yang sudah diolah menjadi telur asin. Dalam pemeliharaannya, kandang dan lahan peternakan bebek harus ekstra dijaga kebersihannya. Selain itu, aspek pencahayaan dan pengelompokan bebek sesuai dengan ukuran perlu diperhatikan. Dikarenakan hal ini bisa menghambat laju perkembangan bebek, terutama bebek pedaging. Yang kelima, beternak kelinci. Meskipun belum sepopuler ayam atau bebek, bisnis peternakan kelinci merupakan salah satu peluang yang menjanjikan. Omset yang didapatkan cukup besar. Olahan daging kelinci seperti abon, sate, nugget bahkan dapat diekspor hingga mancanegara. Tidak hanya daging, saat ini anakan kelinci yang sudah lepas sapi juga bisa diperjualbelikan. Selain kebersihan dan lokasi kandang, lingkungan peternakan kelinci harus terbebas dari polusi udara, baik dalam bentuk bau tidak sedap maupun asap, dan suara bising. Hal ini bertujuan untuk mengurangi heat stress pada kelinci. Yang keenam, beternak kambing. Beternak kambing dapat dimulai dari membesarkan beberapa ekor anakan kambing di kebun belakang rumah di lokasi yang tidak mengganggu lingkungan sekitar. Tidak hanya dagingnya, saat ini susu kambing banyak dicari masyarakat. Hal ini menjadi peluang kamu dalam membudidayakan kambing sesuai jenis segmentasi pasar kamu. Dalam menggembala kambing, sebaiknya kambing digembalakan untuk merumput di padang rumput dan tidak dibiarkan berkeliaran di jalanan sehingga tidak mengganggu kegiatan khalayak umum. Yang ketujuh, beternak udang. Budidaya udang, selain diolah menjadi kerupuk, terasi, dan rempeyek, udang merupakan salah satu komoditi utama di restoran-restoran makanan laut. Oleh karena itu, produsen udang banyak dicari oleh pengusaha-pengusaha kuliner di Indonesia. Tidak perlu dengan membuka tambak dengan ukuran yang lumayan besar, kamu bisa melakukan ternak udang menggunakan kolam terpal di rumah kamu. Selain budidaya udang konsumsi, kamu juga bisa membudidaya udang hias. Udang hias kini juga digemari oleh pecinta akuarium.
sebagai penghias akuarium serta pakan ikan. Dengan bermodal akuarium, filter, aerator, serta tanaman air, kamu bisa membudidayakannya di lahan sempit ataupun di rumah. Yang kedelapan, beternak belut. Belut merupakan komoditi yang belum banyak diminati. Mungkin bentuknya yang menyerupai ular dan licin menyebabkan tidak semua orang mudah menikmatinya. Namun, olahan belut seperti kerupuk, keripik, rendang, sate, sudah mulai dijual di berbagai outlet dan rumah makan. Belut kaya akan protein. Rasanya yang gurih membuat orang yang pertama mencoba olahan belut pasti akan ketagihan. Oleh karena itu tak jarang tempat warung makan, bahkan restoran pun saat ini mencari produsen belut. Hal ini merupakan peluang bagi kamu untuk budidaya belut dengan modal kecil. Itu karena bibit belut bisa dicari di area persawahan. Yang kesembilan, beternak jangkrik. Meskipun bukan merupakan kuliner yang umum di Indonesia, jangkrik juga dibudidayakan untuk dijual ke peternak pecinta burung kicauan dan pecinta reptil sebagai pakan yang kaya akan nutrisi bagi hewan pemakan serangga. Selama terjaga kebersihan tempat dan diberikan asupan makanan secara rutin, jangkrik dapat hidup di dalam wadah sederhana seperti drum bekas minyak atau ember bekas cat. Yang ke-10, beternak ikan hias. Peternak ikan hias memperoleh keuntungan dengan membesarkan bibit ikan menjadi ikan dewasa yang cantik dan memiliki nilai jual tinggi di kalangan penggemarnya. Partisipasi rutin dalam konvensi atau pameran ikan hias merupakan salah satu cara membangun relasi dan menggenjot omset di bidang ini. Kesimpulannya, bagi kamu yang berminat untuk mengawali atau beralih karir ke bisnis peternakan, jangan ragu-ragu. Dengan modal kecil dan tekad yang kuat, serta berbekal ketekunan merawat hewan ternak kamu, bisnis peternakan merupakan alternatif yang menjanjikan keuntungan lumayan untuk kamu. Bisnis apapun, termasuk bisnis peternakan, memerlukan proses pengelolaan biaya yang terstruktur dan harus terencana dengan baik. Lakukanlah pembukuan pada proses bisnis peternakan yang sedang kamu bangun. Dengan begitu semua arus pemasukan dan pengeluaran bisa terpantau secara detail.